Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kabar kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, minggu ini kita belajar tentang bab baru, yaitu mengenal ciri surat pribadi dan surat dinas. Apa kalian tahu apa itu surat? Surat adalah sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada pihak lain. Kemudian ada fungsi surat. Yang pertama, sarana pemberitahuan kepada pihak lain, sarana permintaan kepada pihak lain, sebagai sarana komunikasi, sebagai alat untuk mengingat, dan sebagai bukti histori dan pedoman kerja. Surat memiliki dua jenis. Yang pertama ada surat pribadi dan surat dinas. Apa kamu tahu apa itu surat pribadi? Atau kamu pernah membuat surat pribadi? Tentunya, Ibu yakin kalian tahu apa itu surat pribadi. Atau mungkin kalian juga ada yang pernah membuat surat, entah itu surat rindu, surat menanyakan kabar. Namun, pada zaman sekarang, surat pribadi itu sudah sangat jarang digunakan. Karena zaman sudah maju, jadi surat menyurat telah berganti ke alat komunikasi yang lain. Misalnya, WhatsApp, kemudian email, dan alat komunikasi lainnya, sehingga semakin memudahkan kalian untuk bertukar kabar dengan orang terkasih. Nah, kemudian surat pribadi itu apa? Ya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dibuat seseorang kepada orang lain dan berisikan kepentingan pribadi. Nah, di sini ada ciri surat pribadi. Yang pertama, memiliki unsur tanggal surat, alamat, pembukaan, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Yang kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, yaitu bisa menanyakan kabar, menyampaikan rasa rindu, kemudian keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Kemudian, surat pribadi menggunakan bahasa non-formal atau santai, namun tetap sopan dan santun. Kemudian, tidak dilengkapi dengan kop surat. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan contoh surat pribadi. Mari kita baca terlebih dahulu suratnya. Bandung, 9 Desember 2007. Ibunda di Medan. Bu, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Saya di sini sehat-sehat saja. Kemungkinan besar saya tidak jadi pulang ke Medan sebelum bulan puasa karena saya harus mengikuti ujian akhir selama 1 minggu di Bandung. Mudah-mudahan sebelum Lebaran kegiatan saya itu sudah selesai. Jadi saya mohon Ibu tidak cemas jika saya tidak di Medan pada awal bulan puasa nanti. Oh iya Bu, keluarga Paman Roni di Bandung baik-baik saja. Paman juga titip salam dan mendoakan Ibu agar sehat selalu. Sampai di sini dulu ya Bu, doakan saya agar lancar dalam ujian. Salam sayang. Lazuardi Nasution. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat ada keterangan dalam setiap unsurnya. Yang pertama, Bandung 9 Desember 2007. Nah, di sini disebut dengan tanggal surat. Kemudian Ibunda di Medan itu adalah tujuan surat ini dikirim kepada siapa. Kemudian ada isi surat. Nah, surat ini menjelaskan tentang apa atau sedang menceritakan apa. Kemudian, sampai di sini dulu ya Bu, doakan saya agar lancar dalam ujian. Ini bagian penutup surat.
Kemudian ada salam sayang. Nah, ini disebut salam penutup. Salam sayang ini bisa diganti dengan salam rindu. Dan kemudian yang lainnya. Ada tanda tangan pembuat surat. Kemudian ada nama pembuat surat. Nah, itu tadi bagian-bagian dalam surat pribadi. Kemudian, apa kalian tahu surat dinas? Apa itu surat dinas? Nah, surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh instansi atau lembaga berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Nah, surat dinas ini biasa kalian dapatkan itu dari sekolah. Misalnya sekolah membuat surat untuk orang tua kalian agar menghadiri rapat. Nah, kemudian di sini ada ciri surat dinas. Yang pertama, terdapat kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Kemudian, yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Yang ketiga, terdapat nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Yang keempat, dibuat dengan bahasa singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Kemudian disertakan stempel dan tanda tangan instansi. Nah, fungsi surat dinas yang pertama sebagai sarana informasi atau pemberitahuan, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen, sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengingat, dan sebagai bukti historis. Nah, apa saja syarat surat dinas itu? Yang pertama, format surat dinas harus dibuat dengan format teratur. Kemudian, isi surat dibuat dengan singkat, padat, dan jelas, langsung pada intinya. Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang resmi, sopan, dan mudah dimengerti. Kemudian, surat harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang membuatnya. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh surat dinas. Mari kita baca terlebih dahulu suratnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Dinas Pendidikan SMP Negeri Ciamis. Ciamis, 6 Juli 2020. Nomor 3425-77-235. Lampiran kosong, perihal, yaitu tentang rapat wali murid. Kemudian, kepada Bapak, Ibu, atau orang tua wali siswa kelas 7 di tempat. Dengan hormat, dengan ini Kepala Sekolah SMP Negeri Ciamis mengundang Bapak atau Ibu atau orang tua wali siswa kelas 7 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Kamis 9 Juli 2020, waktu 09.00 sampai dengan selesai, kemudian bertempat di Laboratorium IPA SMP Ciamis. Kemudian demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala SMPN Ciamis, Endang SPD MPD. Nah, di sini sudah dijelaskan bagian-bagiannya. Yang paling atas yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Dinas Pendidikan SMP Negeri Ciamis disebut dengan kepala atau kop surat. Kemudian ada tempat dan tanggal surat yaitu Ciamis 6 Juli 2020. Kemudian yang ketiga ada nomor, lampiran, dan perihal. Yang keempat ada alamat surat, alamat yang dituju kepada siapa dan di mana. Kemudian ada salam pembuka yaitu dengan hormat, ada isi surat, ada bagian penutup
Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Ini disebut dengan bagian penutup. Kemudian, hormat kami. Ini juga disebut dengan salam penutup. Dan ada nama dan tanda tangan. Mari Ibu jelaskan lebih rinci. Apa kepala atau kop surat itu? Yaitu berisi nama, lembaga, atau instansi. Kemudian yang kedua, tempat dan tanggal surat, yaitu berisi tempat dan tanggal pembuatan surat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada nomor, lampiran, dan perihal. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain. Dapat diisi dengan tanda strip jika tidak memiliki lampiran perihal berisi pokok surat. Kemudian ada alamat surat, berisi alamat surat yang dituju. Kemudian ada salam pembuka, berguna untuk memperlihatkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuatnya. Kemudian ada isi surat, yaitu berisi sesuatu yang ingin disampaikan. Bagian penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kemudian ada salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat. Dan nama juga tanda tangan berisi nama lengkap serta gelar jika ada dan tanda tangan penulis. Sekian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.